Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, apa kabar? Tetap semangat ya. Beberapa hari yang lalu ya teman-teman sudah mengamati video yang saya bagikan ya, mengenai pengantar kelistrikan engine. Sekarang saatnya teman-teman untuk melanjutkan ya, mencermati dan mempelajari video mengenai pengantar kelistrikan bodi. Nah, jadi komponen apa saja, sistem apa saja yang akan kita pelajari ke depan mengenai kelistrikan bodi dapat teman-teman simak di video berikut ini. Baik, coba perhatikan tampilan yang ada di layar. Ini adalah garis besar kelistrikan bodi kendaraan. Di situ ada 6 sistem yang utama, yaitu yang pertama adalah wiring harness, kemudian yang kedua switch and relay, dan yang ketiga adalah sistem penerangan, yang keempat adalah meter kombinasi dan pengukur, kemudian yang kelima adalah penghapus kaca, dan yang keenam adalah air conditioner atau air AC mobil. Nah, itu adalah contoh letak-letak komponen ya, untuk misalnya ini adalah penerangan lampu-lampu. Kemudian ini adalah meter kombinasi dan pengukur ya, tampilan di dashboard depan kemudi biasanya seperti itu. Kemudian adalah wiper dan washer ya, penghapus dan pembersih kaca. Nah, ini yang keenam adalah air conditioner ya. Ya, AC, pengkondisi ruangan. Oke teman-teman, dan ini kita masuk yang pertama adalah wiring harness ya. Wiring harness di situ ada pembagiannya, ada wire and cable, dan ada connecting parts, kemudian ada circuit protecting part. Nah, silakan ini untuk coba dicermati bagian-bagian wiring harness. Oke, yang pertama adalah kawat dan kabel. Ini contoh yang pertama, nomor 1 itu adalah kawat-kawat bertegangan rendah. Ini biasanya digunakan untuk sistem penerangan, kabel-kabel sistem penerangan lampu-lampu. Kemudian untuk nomor 2 itu adalah kabel-kabel berpelindung. Ini contohnya digunakan untuk kabel audio ya, kabel audio, antena dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah kabel bertegangan tinggi ya, itu biasanya digunakan untuk sistem pengapian. Itu kebetulan contohnya adalah kabel yang ada konektor untuk busi dan juga untuk coil. Nomor 3 itu bagian-bagiannya bisa Anda lihat ya. Kemudian yang keempat ini adalah parts atau komponen pelindung wiring. Jadi biasanya ini pembungkus ya, pembungkus dan juga ada klem untuk mengikat. Ini adalah bagian dari wiring harness yang berupa kawat dan kabel ya, pengkabelan digunakan untuk wiring. Begitu teman-teman mahasiswa. Dan ini yang kemudian bagian dari wiring harness ini ada part persambungan. Di situ ada dua jenis, ada junction block, ada relay block. Junction block itu isinya adalah ada relay, ada sekring, ada pemutus sirkuit, macam-macam. Sedangkan kalau relay block ini biasanya nih khusus relay saja ini biasanya. Anda lihat bisa ditemukan kalau misalkan mobil sedan itu dibuka ya, kap depan dibuka, kemudian di bagian samping sebelah kanan atau kiri biasanya teman-teman bisa menemukan junction block ini, junction block dan relay block. Ada juga yang relay blocknya ada di dalam ruang kabin seperti itu.
sambil dicermati. Nah, kemudian ini bagian wiring harness yang lain adalah part persambungan. Ini yang nomor 3 itu adalah konektor-konektor. Ada female, ada male. Ini ada pasangannya gitu kan. Ada pasangannya ini untuk udah menyambungkan kabel-kabel kelistrikan. Dan yang keempat itu konektor persambungan, junction konektor. Biasanya untuk menjumper gitu ya. Mungkin ada kabel yang sama harus dijumper. Dan yang kelima adalah baut-baut massa. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kabel negatif ke body sebagai ground begitu. Nah, kemudian ini adalah part pelindung sirkuit. Jadi sirkuit kelistrikan itu diberikan pelindung untuk menghindari bahaya saat terjadi konsleting. Misalnya ada fuse atau sekring dan fusible. Kalau fusible itu adalah sekring utama. Jadi ini kalau putus maka jalur utama dari baterai dan dari alternator itu akan terputus, tidak akan tersambung ke sistem. Nah, ini adalah contoh kode-kode sekring dan fusible. Oke, mohon maaf ini mungkin terpotong. Coba saya geser ya. Ya ini. Nah, ini misalnya sekring warna biru tadi warna berapa. Nanti bisa bisa di pause untuk dibaca tadi. Videonya bisa di pause untuk dibaca. Nah, ini. Kemudian ada part pelindung yang lain yang disebut pemutus sirkuit. Ini biasanya menggunakan bimetal. Jadi ini kalau panas ini putus ya. Kalau ada beban lebih, misalnya untuk pengaman blower motor ya, misalkan ada arus lebih, dia panas tapi tidak putus, dia hanya yang terputus itu sambungannya saja. Nanti kalau temperaturnya sudah dingin, maka bimetal itu akan turun lagi. Ini menggunakan bimetal. Panas terputus, nanti kalau dingin nyambung lagi. Beda dengan sekring ya. Kalau sekring itu putus ya sudah. Oke, tadi wiring harness. Kemudian kita masuk ke switch dan relay. Ini adalah bagian dari kelistrikan body. Di fungsinya relay itu adalah pengaman saklar ya. Jadi kalau saklar itu langsung digunakan untuk menyambungkan listrik ke arus listrik ke beban, itu nanti lama-kelamaan akan rusak. Nah, oleh karena itu diberikanlah relay. Nah, relay itu. Jadi saklar ini bekerjanya ringan karena relay itu arusnya kecil sehingga tidak akan terjadi percikan api listrik di saklar utama sehingga akan awet. Nanti bisa dilihat cara kerjanya. Misalkan, nah ini saklar kita tekan, nah relay nanti akan berfungsi karena itu kan ada spool elektromagnet ya. Nanti kalau jadi magnet kemudian menarik papan atau komponen saklarnya tersambung. Ini contoh-contoh switch dan relay. Itu nomor 1 ada switch yang dioperasikan dengan tangan, misalnya rotari. Sistem rotari ini contohnya kunci kontak. Nah, di motor atau di mobil ini ada sistem rotari. Ini biasanya kunci kontak itu. Dan juga ada yang modelnya switch ditekan ya. Ini yang dioperasikan dengan tangan. Ada switch yang ditekan dengan tangan. Nah, ini misalnya saklar lampu darurat, lampu hazard, lampu peringatan ya. Ditekan langsung. Jadi ini push on, push off ya, ditekan nyala, ditekan lagi mati gitu. Dan ada juga model switch gergaji. Ini switch gergaji ini, nah ini gambarnya.
Ini maksudnya ada dua posisi. Misalkan di sepeda motor itu ada saklar-saklar lampu jauh, lampu dekat. Misal dulu, zaman dulu, motor-motor zaman dulu masih ada yang seperti itu. Atau ya on off juga bisa. On off juga bisa. Begitu. Kemudian ada yang switch tuas. Nah, ini modelnya menggunakan tuas. Contohnya kalau di mobil ya yang di bawah kemudi. Nah, ini. Itu beberapa saklar yang dioperasikan dengan tangan. Kemudian ada switch atau saklar yang bekerja karena perubahan temperatur atau arus listrik. Misalnya switch untuk mendeteksi temperatur. Nah, ini contohnya digunakan untuk sensor temperatur air pendingin misalnya. Dan ada juga switch yang mendeteksi arus berlebih. Nah, ini contohnya yang tadi saya sampaikan, kontak breaker ya. Kalau panas ya akan putus. Dan ada saklar yang menggunakan perubahan temperatur fluida, misalnya ini digunakan untuk mengukur ketinggian bahan bakar. Misalnya ya dipasang pakai switch seperti ini. Kemudian ada relay, ada relay elektromagnetik seperti tadi, ya kan? Ada coil, ada plunyernya. Ini misalnya digunakan untuk relay motor starter motor ya, biasanya gitu. Dan switching relay tipe bergantung. Ada juga ini. Nah, seperti ini. Ini ada dua posisi misalnya, normally open dan normally close gitu. Oke, kita tutup untuk tampilan yang ini. Ya, kemudian kita lanjutkan. Jadi teman-teman kalau tidak ada yang tidak paham, di pause videonya kemudian diputar ulang ya. Baiklah, saya kira untuk video pengantar kelistrikan bodi untuk parts yang pertama ini cukup sampai di sini dulu, biar teman-teman tidak jenuh dan tidak capek. Dan akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk pengantar kelistrikan bodi parts yang kedua. Silahkan ditunggu video berikutnya.